Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmud Naufal, NIM 19650068 dari kelas pemrograman Mobile F. Di sini saya akan menjelaskan hasil tugas yang sudah saya kerjakan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah pemrograman mobile. Jadi untuk tampilannya adalah mobile anime app, dimana di sini dia akan menampilkan base animal list dengan tab controller ada all anime, top airing, dan top favorite. Untuk data dari list view-nya masing-masing adalah 10 data, sebanyak 10 data. Di sini data saya ambil dari API MyAnimalist. Untuk penjelasan source code di sini untuk main Dart-nya dia akan mengarahkan kepada home screen, di mana home screen terdapat pada views, yaitu pada file homepage.dart. Sebelumnya di sini saya sudah menerapkan paradigma MVVM, yakni paradigma sesuai dengan fungsi dari file-filenya. Dimana untuk model di sini kita lihat untuk model berisikan anime.dart yang menyimpan variabel yang akan digunakan pada aplikasi anime app. Dimana di sini atributnya dideklarasikan ada nama, rating, deskripsi gambar, episode, popularity, start date, kemudian dilakukan membuat konstruktor. Lalu di sini kita akan menginisialisasi dengan JSON dari anime yang dari JSON yang telah sesuai dengan data yang terdapat pada Postman. Di sini bisa kita lihat ini adalah API data dari API yang telah kita coba. Jadi untuk node, untuk menampilkan nama kita perlu node dan title seperti itu. Sini node title untuk nama, lanjut ada rating, domain, sinopsis, deskripsi, dan selanjutnya sampai start date atau release date. Kemudian di sini ada fetch anime. Jadi untuk fetch anime berada pada view models. Tujuan dari fetch anime di sini adalah untuk mengambil data dari internet, di mana di sini kita memerlukan package HTTP. Di mana di sini untuk fetch anime kita membuat sebuah parameter http.client. Tujuannya adalah klien ini akan mengambil data dari API menggunakan fungsi get. Pada MyAnimalist kita memerlukan sebuah token untuk mengakses data sehingga dapat kita ambil datanya. Kemudian di sini kita akan mengambil data berdasarkan ranking type, ada di sini all, kemudian airing, favorit, lalu di sini fieldnya menyesuaikan dengan atribut yang kita inginkan dari anime.dart, kemudian di sini limit dari datanya. Kemudian di sini return kita gunakan parse anime untuk mengubah data dari bentuk JSON ke dalam bentuk array. Seperti itu. Lanjut untuk views, di sini bisa kita lihat pada data homepage. Data homepage akan menunjukkan tampilan seperti ini, di mana terdapat app bar, lalu ada tab controller, di mana di sini tab controllernya bernilai 3. Lalu di sini ada data yang berupa list view. Untuk data dari list view masing-masing tab akan dijelaskan nanti pada airing list, all list, dan favorite list. Jadi di sini kita akan saya akan menjelaskan mengenai widget yang digunakan, yaitu ada scaffold, kemudian di sini future builder. Tujuannya adalah untuk mengecek pengambilan data dari internet. Apabila ada error, dia akan menampilkan error. Kemudian apabila didapatkan, dia akan menginisialisasi variabel yang telah dibuat pada kelas menu. Kemudian setelah didapatkan datanya, kita akan melakukan inisialisasi pada body dengan widget tab bar view. Dengan children-nya ada all list,
yang mengambil dari all list.dart, kemudian ada airing list, kemudian ada favorite list. Jadi untuk airing list, all list, dan favorite list di sini penjelasannya bisa kita rangkum. Untuk strukturnya kurang lebih sama. Jadi kita memerlukan sebuah kontainer yang bertujuan untuk membentuk sebuah list view. Kemudian ukuran dari list view disesuaikan dengan anim.length. Kemudian di sini untuk item buildernya kita bisa melakukan visibility untuk menampilkan data, di mana di sini airing list berada pada data dari indeks lebih dari 9 dan kurang dari 20. Total data yang kita gunakan, saya gunakan adalah 30 data. Kemudian di sini ada tombol navigasi, tujuannya adalah untuk memasukkan data, maksudnya mengarahkan apabila kita melakukan on tap pada salah satu card dari list view yang telah ditampilkan, dia akan menuju pada detail anime sesuai dengan indeks dari anime yang kita tekan. Kemudian di sini ada widget card, tujuannya adalah untuk menampilkan tampilan seperti bentuk card di sini. Kemudian di sini digunakan layout row, sehingga di sini list view-nya bisa dilihat bentuknya row, tidak kolom. Kemudian di dalam row baru dimasukkan ada gambar, kemudian ada widget teks dengan bentuk kolom, teksnya meliputi nama, lalu ada episode dan juga release date, seperti itu. Untuk all list dan favorite list kurang lebih sama tampilannya, strukturnya. Kita lanjut pada detail.dart. Jadi detail.dart memiliki kelas detail. Nah, tampilan dari detail anime saat dilakukan klik pada salah satu cardnya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini bisa kita lihat dia memerlukan akan membuat sebuah kontainer untuk bagian dari judul, meliputi dari nama, popularity, episode, dan rating. Di sini menggunakan kontainer, bentuknya adalah kolom dengan text align adalah center. Di sini text align center, di sini juga sama, center. Kemudian di sini kita membuat sebuah kontainer untuk bagian deskripsinya, di mana untuk deskripsi tampilannya kurang lebih dari sinopsis ini sampai ke bawah. Sini meliputi dari bentuknya di sini bisa kita lihat langsung berbentuk kolom. Dan untuk isinya ada teks berupa sinopsis, kemudian ada widget dari expanded divider, tujuannya adalah untuk memisahkan, ada jarak di sini. Kemudian di sini ada juga widget teks untuk menampilkan anime.deskripsi, yaitu ini data dari sinopsis animenya. Kemudian setelah itu kita akan membuild sebuah tampilan detailnya dengan fungsi scaffold, app bar. Kemudian ada nama, di sini namanya Gintama ya. Terus ada list view dengan gambar sebagai headernya. Kemudian dilanjut dengan bagian judul dan bagian deskripsi. Baik, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.